Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa Lensa di Rafflesia, berjumpa lagi dengan saya Tika Safitri di Lensa di Rafflesia TVRI Bengkulu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di MD Land Kota Bengkulu nih, tempat wisata yang edukatif dan juga menarik, menyediakan berbagai macam wahana, penginapan dan juga resto menarik sekali. Nah seperti apa keseruan saya hari ini? Ikuti saya di Lensa di Rafflesia TVRI Bengkulu. Etika Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Yudi. Bapak Haryanto. Yudi, luar biasa. Bapak selaku apa Pak di sini Pak? Saya selaku Ketua LPM di Kelurahan Kebungkling. Oh iya, ini mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya Pak? Boleh, Ini siap. kita penasaran Pak terkait dengan lingkungan yang ada di kawasan MD Land. Ini kan saya sebagai pengunjung juga dulu ya, awalnya mungkin melihat lingkungan sini tuh mungkin belum terlalu bersih Pak. Iya. Nah sekarang ini sudah bersih, ini kira-kira efek dari MD Land ini ke masyarakat seperti apa Pak? Untuk ke lingkungannya dulu Pak. Kalau efeknya sangat luar biasa MD Land ini sekarang. Tadinya kita sama-sama ketahui bahwasanya Ya. Tapak Padri ini terkenalnya dulu kan sejarahnya Tapak Padri. Nah semenjak MD Land ini ada, MD Land ada luar biasa. Mulai dari kebersihannya Ya. sampai dengan pengunjung-pengunjung wisata yang masuk ke ini udah luar biasa masuk ke MD Land ini. Dampaknya juga terhadap masyarakat ini, masyarakat juga saya sudah koordinasi juga sama Ya. masyarakat dengan adanya MD Land ini, udah itu dengan adanya MD Land ini masyarakat juga terbantu Iya betul-betul. dari segi untuk tenaga kerja mereka bisa aktif di sini, sudah itu untuk kebersihannya udah luar biasa pinggir pantainya ini. Nelayannya bisa kita atur semua posisi-posisi kapal-kapalnya. Tadi semeraut posisinya. Oh iya. Tadi posisinya semeraut tadi itu. Betul. Posisi-posisi kapal nelayan sekarang sudah kita tata Sudah rapi. teratur ya, sudah Iya. tertata begitu ya Pak. Kami juga ucap terima kasih juga kepada owner MD Land Iya. telah membantu masyarakat di seputaran Tapak Padri ini. Kalau kemarin kan namanya Tapak Padri, sekarang sudah ganti MD Land Oh sekarang. iya, MD Land. MD Land sekarang luar biasa sangat MD Land ini. Terima kasih kepada owner MD Land. Kita sama-sama ketahui bahwasanya tempat ini sudah sangat luar biasa dan Ya. sangat luar biasa dan untuk masalah tenaga kerja yang dilibatkan masyarakat di sini udah berapa banyak yang ditampung oleh MD Land ini Ya. selama tenaga kerjanya. Artinya kalau lingkungan sudah banyak dampaknya ya Pak. Nah kira-kira yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan atau berdampak positif di lingkungan itu seperti apa Pak? Apakah mungkin setiap minggu akan selalu dilakukan pembersihan atau seperti apa nih langkah-langkahnya Pak? Kalau MD Land itu sendiri dia hampir setiap hari pembersihannya. Oh, Kalau untuk kebersihan dia setiap hari, memang ada petugasnya. Ya paling-paling kami koordinasi sama MD Land selaku masyarakat yang di Kebungkling, saya melalui LPM-nya sendiri, ya kita gotong royong bersama mulai dari depan, Ya. MD Land itu depan-depan sampai ke dalam, kita koordinasi terus untuk masalah kebersihan. Itu yang penting untuk kita. Jadi kalau pinggir pantai ini kita bersih, jadi pengunjung yang masuk ke sini lebih banyak lagi nanti. betul. Nyaman begitu Iya, ya Pak. Yang pertama nyaman, ya. nyaman, Iya. kemudian kembali lagi ke sini para pengunjung karena Iya. bersih begitu.
100.000, kapasitasnya tadi masih ingat kan? Masih Kapasitas kita ingat. masih di 15 orang masih bisa seukuran Mbak masuk Lebih ya sana. kalau 15, Bisa. kalau badannya kayak aku. Bisa. Dan jangan juga kayak mikir itu 12 orang, kita juga Betul. punya kursi-kursi rotan yang bisa kita lakukan untuk penambahan tanpa Betul. dicas lagi. Oh Iya, jadi bisa kita tambahin. Kalau misalnya kurang, kita tinggal tambahin kursi rotan itu untuk penambahan di satu gazebo-nya. Itu nggak ada kita cas lagi sesuai dengan ketentuan 3 jam 100. Tapi mungkin gitu. minusnya tidak bisa disolva gitu Iya ya di gazebo betul, ya. paling nanti dia kayak kursi-kursi kecil dengan meja Oh, oke. gitu. Tapi dia nggak bisa masuk gazebo-nya. Tapi tidak berbayar intinya ya. Tidak, itu tidak semuanya berbayar ya teman-teman. Betul, betul. Ini kadang pemirsa nih mungkin bertanya-tanya begitu ya. Ini semuanya bayar nih, sepertinya Iya. mahal. Ternyata pemirsa tidak mahal nih, 100.000 aja bisa menyewa gazebo, bisa mau sampai 15 orang. 15 Tapi kalau badannya orang. kurus-kurus kayak host nih pemirsa, mungkin bisa mau sampai 20 orang ya. Bisa Agak kayaknya. nyempil-nyempil gitu Iya. kan ya. Nah, jadi di sini udah bisa menikmati suasana ambilen pantai yang sangat bersih, menikmati permainan secara tidak langsung menaikinya, tapi menikmati secara melihat. Iya, suasananya gitu ya. Nah, di sini termasuk paling area terbagus untuk menikmati suasana dibanding benar. bangun satunya. Betul, betul. Selain yang kita ada berbudget, kita ada Iya. yang free juga untuk Oh, ada yang tamu. free? Ada dong, kita menyediakan kayak kursi santai, kursi rotan, itu kita free kan untuk tamu memang kayak 2 atau 4 orang kesini gitu. Nah, kebetulan yang kita dudukin ini paling sering banget digunakan sering ya? untuk orang kantor meeting atau misalnya nongkrong sore di sini. Iya, bener-bener. Mungkin Jadi- karena view-nya langsung ke Iya pantai betul, gitu sama ya. suasananya mungkin terlalu dingin gitu Bener, ya. bener, Jadi bener. bagus banget buat tamu yang explore ke sini. Oh, lihat langsung Ambilen Nah, itu ternyata bener. banyak ya yang bisa dieksplor gitu kan. Buat kalian mungkin yang ragu ya bertanya-tanya ya, di sana ternyata bayar semua nih. Ternyata enggak ya belum ya. Enggak. Ternyata ada yang free atau gratis nih teman-teman. Kayaknya Kita dia lihat nih. penasaran itu karena dia belum masuk ke sini Iya, ya. harus coba dulu Oke. masuk berarti Iya, ya. coba dulu masuk ke sini. Kayaknya baru nanti Betul, ternyata betul. Ambilen tuh murah banget Iya, ya. karena gitu. mereka belum mencoba aja Iya, gitu ya, belum masuk betul. aja gitu ya. Free, ini free. Jadi mau belanja nggak ada nominal belanja, nggak ada pembayaran cas gazebo, ini free. free yang ini. Iya, Wow. betul. Jadi berapapun pemesanan makannya di sini Tetap gratis gitu ya. gratis. Mau 5.000, mau 10.000. Boleh. Mau sampai dari Yang jam 8 penting sampai jangan jam nggak 6. mesen. Wah, itu dia. Setidaknya minum. Benar, gitu benar. Jadi buat kalian yang nanya-nanya, Ambilen kok malam tenang aja. Udah terbukti kok ada tempat-tempat free yang bisa kalian gunain untuk menyaksikan atau Betul menikmati banget. Ambilen secara langsung.
datang nih kebanyakan dari luar provinsi ya Mbak ya? Iya betul banget. Makanya kayak aku bilang tadi, bahkan dari luar pun menginapnya di sini loh Bener, gitu bener, kan. bener. Padahal mereka udah ada di Jakarta, udah banyak banget loh hotel, Betul. bahkan penginapan-penginapan nuansa Bali kayak gini banyak, tapi mereka tetap balik ke Bengkulu. Tapi ada yang menarik nih Mbak ngomong-ngomong. Saya melihat dari segi bangunannya ini Iya, agak betul. menarik ya, berbeda dari hotel-hotel yang lain. Itu gimana nih konsepnya? Mungkin kita lebih ke memang tertariknya MD Land ini ke Bali ya gitu kan. Jadi memang konsepnya tuh udah tertata kayak Bali, tapi orang gak usah ke Bali Benar. gitu. Nah jadi memang nuansanya kita buat ke kayak bangunan dari rotan semua atau dari bambu, dan itu sudah menjadi destinasi yang baru bagi pariwisata dari luar gitu. Bukan hanya dari luar provinsi Mbak, bahkan ada yang dari luar negeri. Wow. Seperti Prancis, Bener-bener. Amerika, ada yang dari Palestina ke sini. Wow. Udah Mungkin karena jadi- memang satu-satunya di Provinsi Bengkulu ya Iya, mungkin betul ya. Jadi banget. maka menjadi pusat utama mereka. Iya betul. Kayak gitu. Dan mungkin kita terletak di kotanya ya, Benar, jadi di pusat mudah kota dijangkau. gitu. Mudah, gitu. benar-benar. Dan tidak perlu juga kita ke sana kemari karena di satu Iya, tempat tadi ya. sudah Wahana ada di sini, Iya. kemudian hotel, Hotel. penginapan di sini, resto juga di Resto sini. ada di gitu. sini. Jadi mau makan, tidur dan bermain udah ada. Benar, gitu. benar. Nih setelah dari penginapan nih, apalagi nih Mbak yang mau kita explore nih? Kita nanti ke wahana. 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 Udah terpikir kan wahana tuh apa gitu? Saya pengen ini, Aduh. pengen ini. Udah nggak sabar ini. Kayaknya kita harus cobain deh Kayaknya kalau harus sih wahana, wajib. iya. Kalau ke MD Land nih wajib mencoba gitu Iya, ya. betul. Jadi untuk seluruh pemirsa nih mungkin tadi yang berpikir kayak mungkin penginapannya mahal atau mungkin kalian belum tahu nih kalau di Nah, MD Land betul ini ada banget. penginapan ya. Iya. Ternyata ada penginapan dengan 14 unit kamar dan Iya, juga betul. 4 jenis atau 4 tipe kamar, luar biasa. Dibanderol hanya dengan harga 400 ribuan saja Iya, ya Mbak ya. betul. Kita bisa memilih budget mana yang sesuai dengan budget kalian. Iya, betul. Nah, kita mau lanjut ekspor ke wahana, Wahana. nih. Jadi- Ayo. Oh ya. Makasih ya kak ya. Oh ya. Jadi kalau mau ngegasnya Hah? Oh itu gas. itu gas. Oke. Oke, makasih Kayaknya ya. kita cobain deh. Kita coba. Cobain Kita aja coba. yuk Ini siapa langsung. yang bawa? Aku atau Mbak? Kamu aja Aku kayaknya. yang bawa. Oke, bismillah. Bismillah dulu ya. Oke. Nah ini aku mau naik agak belakangan banget ya. Pegangan ya, aku Oke. takutnya. Let's go, kita harus explore nih ATV Gas, Bengkulu. let's go. Let's go. Kita bisa menyaksikan atau nikmatin MD Land secara langsung. Bisa langsung kayak gini. Berat. Ya terus. Nah pemirsa, ini lagi ada pengunjung nih, kita tanya-tanya dulu terkait MD Land itu seperti apa di mata para pengunjung. Halo Kak, siapa namanya? Boleh kenalan? Asila. Etika, Bang? Oh Rizky, kita boleh ngobrol-ngobrol bentar kali ya? Boleh. Ini asalnya dari mana Mbak Asila? Lubuk Linggau. Wow, dari Lubuk Linggau ya. Ini khusus ke Bengkulu, ini mau ke MD Land saja atau gimana nih?
jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ya. Ini kenapa memilih MD Land untuk menjadi tempat jalan-jalannya Mbak Asila? Bagus tempatnya. Ini ke Bengkulu udah berapa kali? Baru sekali Oh, ini baru pertama iya. kali ke Bengkulu langsung ke MD Land. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, tahu MD Land dari mana nih? TikTok kah? TikTok. Oh, dari TikTok FYP gitu ya. Terus pengen nyobain gitu Iya. ya. Nah, kira-kira nih Mbak untuk anak-anak muda nih, kalau melihat MD Land itu seperti apa? Apakah mungkin enak, nyaman kalau sama temen, keluarga? Mungkin itu gimana nih? Enak, seru. Mbak, ini ngomong-ngomong, dulu kan mungkin bisa dikatakan daerah sini tuh mungkin pantainya tidak terlalu bersih ya. Tapi Iya, sekarang saya melihat ini betul. udah bersih banget nih. Gimana nih ceritanya? Sebenarnya kita dari nol semua. Di mana kita membangun pantai MD Land ini agar bisa terawat ini memerlukan untuk bantu masyarakat dari lingkungan sekitar, dari nelayan kan kita nggak memutus kayak silaturahmi atau kerjasama kita sama masyarakat yang udah lama di sini. Untuk nelayan kita masih mempersilahkan, tapi kita memang menyekat beberapa area atau pembatas di mana MD Land dan nelayan ini masih bisa berhubungan atau saling membutuhkan dan bekerja sama gitu. Untuk kebersihan termasuk kita masih memperdayakan masyarakat setempat. Dan para pekerja di sini rata-rata hampir masyarakat Bengkulu dan orang lama di sini juga Oh, gitu. oke. Kalau Jadi nah untuk MD Land ini sebenarnya termasuk pantai yang terawat dan terbersih yang menjadi pusat di mana pariwisata bisa melihat oh ternyata pantai itu bisa sebersih ini loh gitu. Betul. Bisa menjadi pada mereka untuk di luar oh kita harus jaga kebersihan gitu. Ada efeknya. Betul. Gitu. Untuk Selain masyarakat kita juga ya. membangun menjaga kebersihan di Betul. lingkungan, kita juga memperdayakan masyarakat di Benar-benar sekitarnya. membantu perekonomian mereka Iya, gitu lah ya. betul. Kalau ngomong-ngomong tentang nelayan nih Mbak, gimana nih Mbak? Apakah mereka masih menangkap ikan atau seperti Masih apa Kak, di sini? masih. Itu Kebetulan gimana tuh? kita untuk area mereka tuh udah kita tentukan, udah kita kasih kayak Oh. pembatas yang dimana mereka sudah kita konfirmasi terlebih dahulu. Oh, iya. Jadi mereka masih bekerja sama dengan kita secara tidak langsung tanpa mengganggu area MD Land. Artinya sudah ada area yang disterilisasi begitu Sudah, ya? Sudah ada betul. area yang sudah dibicarakan terlebih Iya, dahulu. betul. Gitu. Oke, kita lanjut explore lagi nih. Kita mau explore apa lagi nih Mbak? Kakak ngeliat yang di belakang kita ada yang terbaru? Oh, iya, gitu. benar. Aku tadi Ya. hampir mau nanya nih, apa yang di belakang ini kayak masih bangunan yang belum jadi gitu. Iya. Aku penasaran apa tuh Mbak? Itu nanti bakalan kita jadikan tempat tongkrongan Gen Z. Wow, ini para Gen Z ya, cocok iya, banget ya. Ada kayak coffee shopnya juga, ada kayak bisa barbekyuan, terus bisa kayak bakar-bakaran juga. Jadi nanti di sini semuanya atau tempat yang bakalan kita explore untuk para Gen Z ini nanti. Ini kemungkinan kita selesai di awal bulan lah. Kemungkinan awal bulan. Udah selesai. Untuk openingnya kapan nih? Kira-kira bulan berapa nih? Kira-kira ya? Karena Kita persiapan anggap nih mau lama datang aja nih. ya, di bulan 12 deh. Oh, bulan 12 nih perkiraannya. Oh, jadi nanti pas tahun baru nih Gen Z di Bengkulu Iya, atau di luar betul. Bengkulu nih bisa ke sini. Bahkan Gen Z-nya itu rata-rata kita temuin dari Jakarta loh. Oh, Dia bukan hanya mereka dari sini ekspor ya? ke sini. Dan turis-turis kemungkinan bakalan di sini juga. Karena mereka tuh mungkin di Bengkulu cuma kita yang ada destinasi kayak gini. Bener. Nih ngomong-ngomong nih Mbak, Gen Z atau Gen milenial nih? Aku kayaknya milenial deh. Milenial, betul.
udah nyobain beberapa wahana permainan yang ada di MD Land nih. Ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata kalian kalau kalian ke Kota Bengkulu, tempat wisata yang edukatif, kemudian punya banyak wahana yang seru dan menyenangkan bareng keluarga, sahabat, dan teman-teman semuanya. Akhirnya saya Tika Safitri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Lensa di Rafflesia edisi selanjutnya.